Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pemesanan tiket bioskop untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah PBO. Dari kelompok kami terdapat 3 anggota, yaitu yang pertama ada Muhammad Refaul Pratama dengan NPM 231063170031. Saya sendiri Fitri Hidayanti dengan NPM 23106311700085. Dan yang terakhir ada Azkar Reza Aditya dengan NPM 231063117117. Yang pertama, itu ada pendahuluan. Sistem pemesanan tiket bioskop adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses pembelian tiket oleh bioskop oleh pelanggan. Sistem ini biasanya berbasis web atau mobile dan memungkinkan pelanggan untuk memesan tiket tanpa harus datang langsung ke loket bioskop. Tujuan utama sistem pemesanan tiket bioskop ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan dengan memungkinkan mereka memesan tiket secara online, mengurangi antrean di loket, serta mempermudah manajemen penjualan tiket bagi pihak bioskop. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman menonton bagi pelanggan. Yang kedua itu ada penerapan teori. Penerapan teori yang kami gunakan yaitu ada pertama, enkapsulasi adalah prinsip OOP yang menyembunyikan detail implementasi dari suatu objek dan hanya menyediakan akses ke data melalui metode tertentu dengan metode getter dan setter. Tujuannya adalah untuk menjaga data agar tetap aman dan hanya bisa diakses atau dimodifikasi melalui cara yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada abstraksi. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail kompleks suatu sistem dan hanya menampilkan fungsi penting kepada pengguna. Ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi pengguna dengan sistem tanpa perlu mengetahui cara kerja internalnya. Yang ketiga itu ada polimorfisme, yaitu kemampuan untuk memiliki berbagai bentuk atau perilaku yang berbeda meskipun menggunakan antarmuka atau metode yang sama. Polimorfisme dapat diwujudkan melalui overloading, metode dengan nama sama tetapi parameternya berbeda, atau overriding, metode yang sama pada kelas turunan dengan implementasi berbeda. Yang keempat yaitu ada pewarisan. Pewarisan adalah prinsip OOP di mana sebuah kelas dapat mewarisi sifat atau atribut dan metode dari kelas lain. Yang kelima yaitu ada penerapan teori, yaitu teori yang kami gunakan tampilan GUI. Graphical User Interface adalah antarmuka pengguna berbasis grafis yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan program melalui elemen-elemen visual seperti tombol, teks, menu, dan icon. GUI berfungsi untuk membantu program lebih mudah digunakan karena pengguna tidak perlu memahami kode atau perintah terminal untuk berinteraksi dengan aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Azkar Reza Aditya. Oke, selanjutnya di sini ada package untuk sistem pemesanan tiket biasa. Selanjutnya ada desain form login yang akan digunakan. Form login diisi username dan password. Di sini contoh username Fitri dan password 123. Buton register jika belum registrasi dan buton login untuk yang sudah register. Buat pesan yang akan muncul saat login dan registrasi berhasil. Saat memasukkan username atau password yang tidak sesuai, maka akan muncul pesan error username atau password salah. Ini ada file import pada form login. Kemudian kode untuk menghubungkan form login dengan database. Kemudian text kode untuk button cancel dan login pada tampilan form login. Lalu kode untuk proses login dengan koneksi ke database. Lalu menampilkan pesan berhasil dan langsung menuju frame penjualan tiket jika database cocok, serta menampilkan pesan error jika database tidak cocok. Teks kode untuk button register pada tampilan form login dan proses registrasi pengguna dengan validasi input, koneksi ke database, serta error handling. Pada method main untuk memulai dan memunculkan form login. Selanjutnya ada desain aplikasi, file import dan connect database pada frame penjualan tiket. Lalu tampilan jika berhasil memesan tiket.
Di sini ada kode button untuk memilih jenis tiket dan menampilkan harga sesuai pilihan. Lalu ada kode komponen yang digunakan untuk mendapatkan data nomor tiket dan komponen untuk memilih jenis tiket. Kemudian ada kode untuk mengambil input harga satuan dan jumlah pembelian dari user, menghitung total pembayaran, lalu menampilkan hasil. Kemudian kode untuk menampilkan pesan jika pembayaran berhasil, serta error handling untuk input tidak valid. Di sini ada hasil dari data transaksi tadi yang akan disimpan ke database pada tabel transaksi tiket. Kemudian kode untuk button hapus untuk mereset seluruh input dan method main untuk memulai aplikasi dan memunculkan kolom utama selain penjualan tiket. Simpulannya, dengan adanya aplikasi atau program tiket bioskop ini adalah dengan tujuan untuk memudahkan para penikmat film yang memang tidak harus selalu membeli tiket secara langsung, namun juga bisa lewat aplikasi ini. Di sini saya akan menjelaskan gitu ya, sedikit aja tambahan, sama kita akan lihat gitu ya gimana percobaan daripada si program ini gitu. Karena tadi juga dijelasin ya untuk source code-nya gitu ya, mungkin bisa akan jelaskan sedikit lagi aja. Kita impor di sini untuk SQL gitu kan ya, untuk menghubungkan daripada si form Java dengan si database-nya gitu. Sini untuk shortcut form login gitu ya, kalau misalkan untuk kelihatannya di sini ada button ya, fungsi button yang kita pakai gitu ya, button login gitu kan, button cancel, button loginnya gitu. Terus di sini ada penghubung antara form login dengan form selanjutnya, itu form utama, form tiketnya. Terus ini ada button registernya gitu kan, ketika misal si user belum punya akunnya gitu, jadi kita harus register dulu. Terus ini ada main untuk menjalankan si programnya. Kita lanjut ke film avatar, desainnya, desain UI-nya. Di sini kita sama package-nya, importnya juga kita sama gitu untuk menghubungkan ke database gitu kan. Di sini ada code-nya untuk menghubungkan database-nya. Terus kita di sini masuk ke kode untuk desain UI-nya gitu. Di sini ada button daripada pemilihan jenis tiketnya gitu. Regular, Gold, Blu-ray, dan Ultra HD dengan harga-harganya. Terus kita masuk ke button proses, itu button ketika misal si user itu sudah memasukkan nama, terus jenis tiketnya apa, harganya berapa, dan jumlah berinya berapa, langsung kita proses gitu. Dan nanti akan total bayar di sini langsung masuk ke database-nya. Seperti itu. Di sini ada button hapus gitu. Oke, seperti itu aja. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya. Kita run. Karena tadi ada penjelasan di mana kalau misalkan username salah atau password salah gitu ya, ketika memasuki form login ini maka akan dapat pesan password atau username salah gitu. Misalnya contoh kita masukkan nama eh, siapa namanya? Kita masukin Rizky, misalkan Rizky dengan password 12345 gitu ya. Atau misalkan dengan nama Rizky sendiri, Rizky, password Rizky, Rizky. Kita login kan, ternyata username dan password salah atau mungkin memang tidak belum terdaftar gitu, tapi kita lihat dulu gitu ya, kita coba lihat kalau di sini nama usernya apa, nama tabelnya itu user, coba kita lihat select from user dengan nama Rizky ada tidak, ternyata tidak ada gitu, yang mana kita harus menambahkan dulu gitu si Rizky-nya gitu. Sebentar, ini kita silang dulu saja gitu. Kita registerkan pendaftaran berhasil gitu ya. Coba kita cek lagi sudah masuk belum ke database-nya. Ternyata sudah masuk Rizky dengan password Rizky gitu. Terus kita coba login kan gitu ya. Yang mana tadi kalau misalkan di code-nya kita langsung didistribusikan ke form utama. Terus dapat login berhasil,
kita masuk ke form utama dengan pilihan satu film saja gitu. Dengan nama misalkan kita langsung masukkan Rizky, dengan pilihan tiket misalkan kita pilih Gold deh, gitu ya, dengan harga 55.000 kita beli dua, artinya 110.000 gitu. Terus kita proses pembayaran berhasil dengan tiket Gold dengan harga 110.000. Coba kita cek dulu, karena tadi namanya itu adalah transaksi tiket daripada si tabelnya. Sorry, salah, salah masukin. Oh, salah. Select from ya, belum ada. So, oke, oke, salah. Nah, dengan nama Rizky ya. Rizky dengan tiketnya Gold dengan harga 55.000, jumlah belinya 2 dengan jumlah total itu 110.000 dan ternyata sudah masuk gitu di dalam database-nya. Nah, mungkin programnya seperti itu saja gitu. Kita desainnya gitu. Sangat simpel sekali gitu kan ya. Login kalau salah ya dapat pesan salah. Terus dengan di sini kalau misalkan sudah berhasil kita langsung masuk dapat pesan pesanan ini dengan tiket ini gitu. Memang sangat simpel sekali, namun kita bisa pastikan gitu ya, materi daripada pemrograman berorientasi objek ini daripada materi pertama sampai dengan sebelum UAS itu kita implementasikan semuanya dalam kode ini gitu, dalam program ini gitu. Namun gitu ya, program ini memang ada kekurangannya gitu ya. Mungkin bisa saya sebutkan contoh, ada dua materi yang kita tidak implementasi, yaitu looping dan array gitu ya. Dengan alasan yang cukup jelas gitu. Kenapa? Karena kami rasa itu tidak perlu. Contoh dengan looping sendiri, misalkan looping kita implementasikan di form login gitu ya. Itu kita tidak perlu, karena kenapa? Contoh misalkan kalau misalkan memang kita pakai looping gitu ya, itu looping misalkan username atau password salah akan looping gitu, langsung masuk lagi ke username dan password gitu ya, kita isikan lagi, enggak gitu, karena kita hanya menambahkan saja pesan. Contoh kalau misalkan username atau password salah ya dapat pesan itu gitu, karena menurut saya tidak perlu gitu menggunakan looping. Terus yang kedua array. Nah, array kan sifatnya adalah untuk menyimpan data tujuannya, karena di sini kita tujuannya itu diimpor gitu ya ke dalam database atau didistribusikan ke database gitu ya untuk input data. Jadi maka kita tidak tambahkan untuk array gitu pilihannya gitu. Jadi kita menggunakan database saja. Jadi kita tidak tambahkan dua materi tersebut karena uh, tidak perlu gitu di program kami. Mungkin seperti itu aja gitu ya, daripada implementasi teori ya, daripada pertemuan pertama sampai dengan sebelum UAS. Dan itu juga saja gitu ya, daripada cara kerja di program kami. Memang sangat simpel sekali, namun materinya semua kita implement. Ya, seperti itu aja. Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kalau misalkan memang ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.